Ya ashabi, wahai para sahabatku, roja'na min jihadil asghar ila min jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, min jihadil akbar, apa yang disebut sesungguhnya daripada perang besar? Jihadin nafsi, perang melawan hawa nafsu. Makanya ibu-ibu tolong sing biasa punten, sing biasa ngomong-ngomong kecil, one ngomong sembari ngomong sing dereng bayar puasa tak tingkataken kudu dibayar puasane. Lamun uang niku punten boten bayar puasa di bulan Rajab niki, sementara Ramadan 3 bulan ke depan akan kedatangan bulan yang sangat mulia dan penuh keberkahan. Kula sedangkan ayo ngarawi bulan sing penuh magfirah. Rajab niku tempat kula bercocok tanam. Bulan Roa, bulan Sa'ban tempat kula nyanyi rampane ini kapan? Bulan Ramadan. Ya, jadi ibu-ibu diajarkan puasa sedinten tak, rong dinten tak, telung dinten tak, sedinten ngapus puasa setahun, punten ngapus dosa setahun. Lamun ibu puasa 7 dinten, maka ibu mendapatkan kebaikan dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Amin ya rabbal alamin. Bulan ini pun kata keberkahan. Maka ibu-ibu senantiasa di majelis taklim sering punten seselawatan. Apa selawatan sih bermaksud? Coba sarang-sarang. Allahumma barik lana sarang wa barik wa hasilna maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا وحسنا مقاصدنا. Allahul kafi Rabbunal فصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي ونعم الكافي. Allahul kafi Rabbuna kafi Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jalla Allah
fi qalbi illa Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mohon pada berkenan ganjaran kata sedang tinggi amin ya rabbal alamin. Menawi ibu-ibu sing sering celatu ala sing sering sobo-sobo ngomongi tetanggane pada rerep cangkeme sebab bulan Rajab bulan penuh ganjaran. Menawi bapak-bapak sing sering pepatung sing sering boten penet sing sering mutusaken silaturahmi nyambung silaturahmine amin. Menawi bapak-bapak sing pada soleh rapine pada ditambahi. Ibu menolak bangsa. Kalian harus benar ya, kiai ini kurang ajar. Senang undang manis, aku terserah itu. Undang tahu sing penting boleh nyampaikan dulu. Tolong napik wenten dari penyakit hati yang bulan Rajab ini. Sebab napa penyakit hati ini bulan batin yang lawama. Hawa nafsu ini wenten kopi itu. Ya mungkin boleh tak terangkan bab sholat. Bahwa peristiwa Rajab ini memang berkaitan berkenaan dengan perintah salat. Tapi wong salat niku manjeling hawa nafsu radiyatan mardiyah. Napa? Minta ridho kepada Allah, Allah beri ridho. Ibu wenten boten sing sering marah-marah ning laki. Tak-taken. Boten wenten tah ning baberan ibu-ibu sing ketus ning lakine. Lamun tanggalan ngomongin lakine niku punten mesra demen. Tanggal 2 ningali lakine niku kaya celengan Semar barangkali. Tapi wong lanang ge punten ibu-ibu kudu romantis. Ya sebab ibu-ibu butuh dimesrai, butuh dicumbu, butuh dihargai. Sebab wong wadon punten sedanten ge butuh sing arane nafkah, bener? Benar? Lami riki kula lagi ceramah punten. Tolong kula tolong ning wong beberang sedanten. Napik ewang ngosomaken masjid sing arane Jami'un Nur, terutama salat subuh kula tetaken ning Pak Kiai. Pak Kiai punten salat subuh berang sok niku. Ditakoni dulu jawab malam esok kecacar kecil saros. Boten napa-napa arane kiai kula makan durang, makan boten mbah kula. Pinten? Audit 5 sok benar. Erok kita sifat niki. Sobat salat niki kita tak dalam wong beberan salat subuh pirang sok. Biasanya ning kampung-kampung niku kula tete ngremehaken. Wong salat subuh paling kuat 5 wong. Itu paling kuat. Ikut campur dehem karo aku. Wes tuwa ngimamane lampaman sing tuwa ngimam yo patar itu pas apa dia. Niki sing nenek tapi elok pegantok-gontok. Biasanya kiai ku musuhe kiai, ustaz ku musuhe ustaz. Gara-gara berkah. Ayo. Kula minggu-minggu. Tolong bersatu padu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama Allah. Tafarruq, jangan berpecah belah. Boten enak. Wong sering pepaton penyakit hati itu ngobrol-ngobrol. Ya sing ngering manjing-manjing penyakit hati itu sirik dengki hasad ria. Termasuk takabur manjing lawan. Sebab sing kula antukaken kula senantiasa pengen sedanten ngende maring Allah untuk hidayah. Jadi niki ibu-ibu sing simpeng-simpeng puniki sereng bapak-bapak sereng punten remaja-remaja sedanten milet taklim, milet menten mujelas duduk bersama-sama di dalam rangka memperingati perayaan Isra Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku karena demen ning Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lawan perintah yang sangat mulia niki ing dalam bulan Rajab niki. Maka Rajab niki keutamaan dulu memperingati ganjaran terus. Bu, boleh tetaken Bu.
wenten tah yang sering mencela ning lakine kekurangan diceritakan sobo-sobo. Laki kita malah turu ngorok baik. Umpama niki kula umpama wenten boten ibu sing kapan. Wes ngajar gue PC sekomore pesek oleh TI Ramundas Boka. Umpama ning beberapa tengah ning sebelah beberapa kanan. Tolong dijaga. Sebab ibu-ibu senajan punten derabelaki boten pati kaset itu Arjunamu. Kepirang. Dan bapak-bapak jangan pernah mencela. Pekerjaan mulia seorang istri itu adalah dia punten. Dapur, kotor, sumur, kasur. Itu pekerjaan yang ngatur itu doang. Kondandan kami bantu. Lah sejalan bulan Rajab niki punten. Kula niki kan sedanten sing aran wong lanang niku pemimpin. Ketika laki-laki menjadi keutamaan seorang pemimpin niku dipertakenaken sing paling utama adalah urusan bab salat. Salat niku amalan paling utama sing akan ditakeni ning benjang ning yaumil hisab ning akhirat. Awwalu ma yuhasab bil 'abdi yaumil qiyamati salat. Fa in salat sa'i amali fa in fasadat sa'i amali. Yang awal akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya ditinggal keren. Doyan sedekah, doyan infak, doyan zakat. Tapi orang doyan salat, maksudnya orang demen salat komongan lak konglana laki ini orang belum di masjid rabi dengan mengakan saus. Sampun menjadi satu kewajaran ketika seorang istri yang mengingatkan suami. Islam niku bu agama yang rahmatan lil alamin. Waktu rawuh Rasul malah zaman jahiliyah, malah bodoh manusia pada zaman Rasul. CP Rasulullah maka ba'dal Islam mughriban wa sayautu ghriban kama ba'da. Islam ketika pertama kali dilahirkan wa sayautu ghriban. Wa sayautu ghriban menurut ilmu santri adalah sayautu ilmu ghriban memiliki dua zaman halwal istiqbal. Malnya hilang yang ada cuma istiqbal. Ketika apa datang sir huruf tanfis, sir ini diprediksi oleh Rasul akan terjadi pada satu masa dalam waktu yang dekat. Bayangkan Rasul lahir 1500 tahun yang lalu, 571 Masehi. Rasul Mi'raj umurnya 51 tahun 8 bulan lebih 10 hari. Itu Rasulullah berangkat Mi'raj. Makanya yang jauh ayat tadi subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah asra yang telah memperjalankan. Menurut ilmu nahu disebut dari kata sarra yasir. Majhulnya apa? Asra yusri isro'an. Ini dahsyat. Rasulullah diperjalankan. Dari mana perjalanannya? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sing masjid di masjid. Bentuk ibadah itu dari masjid ke masjid. Kalau orang dalam kehidupan ini senantiasa dari pasar ke masjid, sebelum pulang ke rumah ke masjid dulu. Ini mah cocok baik. Kalau ada rasa hayya as-salat. Yang gue demin jojokin dulu gitu, maaf karena buru-buru dengan urusan kondangan. Mana sih kamu? Padahal dari mampir di masjid oleh keberkahan, oleh kemuliaan, tentrem hati. Rasul perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, waktu perjalanan sering disebut Isra. Kalimat awalnya dengan kalimat tasbih subhanalladzi. Aslinya kalimat lengkapnya adalah subhanallahilladzi, ada lafzul jalal di sana. Subhanalladzi adalah kalimat yang redaksinya singkat, isinya padat di dalamnya. Kenapa? Ada pesan tersirat dan tersembunyi yang Allah rahasiakan, tapi Allah beberkan ketika memberangkatkan seorang hamba mi'abdihi, seorang hamba kulai ketaken ibu-ibu. Kira-kira Rasulullah Mi'raj niku manek ning langit ruwe doang aku karo badannya, atau ngimpi? Pak, Rasulullah Mi'raj ngimpi aku beriman. Itu cocok yang diterangkan itu. Bukan ceramah dewek, tapi dewek itu malah takkan kita kurang ajar dia, kurang ajar.
duduk di karane sharing, kita ngajak interaksi di jamaah. Sebab nang wong kiai, wong punten kiai atau ustaz punten lalu ceramah nang sing caprak derek di jamaah mantep. Ayo ngomong lagi dong. Nang sing dijiriti anak tekon nangis. Punten ya, kecil kulane nangis keren antara. Derek itu lho balik mana. Bukan semacam. Ini tuh metode dakwah. Ya makanya Bu, sejalannya dengan seiring kehidupan niki, kula niki selalu dikaitkan dengan urusan ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan becek di bulan Rajab niku sampun dilipat gandakan pahala. Di Rajab juga disebut Al-Asam, bulan dengkek. Napa? Bahasa Inggrisnya tuli. You understand, man? Can speak English? Sudah jadi bahasa Inggris kebenaran hendak bermaduan. Tanggungi mau bejek. Punten, atau wong Inggris punten, wong Inggris lama nyebut apa kabar? How are you? How are you tonight? Apa kabar malam ini? Ya, kan wong Inggris nakal banget. Tapi wong Arab kayak paham. Apa kabar? Kan membuat kan? Jadi orang Mandarin ini homa. Ini boleh si Sanjib Han media dia mah. Ya, Ustaz bisa singkat nonton film Mandarin. Ini kita kurang kependak ini patul kau ada bola, ini patul mau lagi, dikasih patul saja lagi ini pasti dia kependak. Apa baik sedikit maka patul batal wudu bewenten ning Google. Kita bebu. Jadi kita ini Google ini bisa ngacak-acak ning kiai-kiai salah. Lamun orang ngaji, uang ngaji di lawan kitab Google, orang ketemu sanate. Betul ketemu sanate. Maka itu kalau ijazah keken nyantri, lamun jodoh kecil keken nyantri. Tekon dodok sing benar sing penting ngacukur ande men kaya sinong ayuka. Maria Ulfa, cocoknya itu membangun menjadi rabi kiai sih membangun. Ayo kecilan Indonesia. Emang nih orang sing suaranya bagus, ayu cocoknya dari rabi kiai sih membangun. Untuk kiai sing undang maksudnya melotot. Ya makanya tolong di dalam perayaan Mi'raj niki kula sedanten bener-bener ngepegang jalan. Do ibu kula niki dihapus dosa-dosa gede. Amin. Sinten sing ngomongaken katen? Imam Nawawi tafsir Munir. Al-Taqum liwaqtil kafirul dunubil kabair utawi wong taklim mau ngaji sejak yukafirul dunubil kabair maka ngapus dosa-dosa gede ini. Amin. Jadi teteh balik lembes blisnang bersih saking dosa. Amin. Mengkoni magulat mana kalau laki kawin masalah mana yang baik ya jadi kita harus bersih terus aku dosa ini jadi kiai malam jadi ayah kejaran BPCs nyelokin ayam terbang atau bahkan yang berperan nyelokin laki terus saking derajatnya duduk band duduk ayam duduk papa pecelak utama random di makanan itu cocoknya ngomongkan itu lagi marah tapi masih untung nyebut kepoa nih anaknya disebut setan sirdas anak setan ada anak derek dan setan kurang ajar itu wadon ayu wadon seruwe kita melahirkan negaranya setan awas sampai telok nyetar-nyetar anak ketus niku dipertanggungjawabkan amalan walladzina ma'illadzina muridun. Awas ya. Dan orang-orang yang pandai menjaga perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, diam kamu. Kata Rasulullah, wonten keterangan jurumnya, falyaqul khairan aw yaskut. Yang jurumnya tersebut. Tapi yang jero hadis semua. Berkatalah yang baik, lamun bisa ngomong sing bener, sing becik, sing baik, maka mending diam itu emas, maka tidak intan berharga yang paling mulia dalam kehidupan ini. Hati-hati dengan perkataan kita. Iki mah bener lamun sengit yang tetangga penapak lepet di cangkang. Umpama lamun kepada tetangga. Umpama mending ayu mah. Wong ayu bagi pelepotakan balik maning, kamu Ustaz ayu maning. Iki mah punten
campur orang keberan. Uwes congor rebangi. Abure. Kita udah bisa nyebut pesek kalau saya. Sebab ngatakan pesek berarti menghina. Saniki dirubah, lamun nyebut uang pesek kurang mancung. Lamun nyebut uang ireng kurang kut. Lamun nyebut uang pendek kurang tinggi. Ada baik kiai. Atuh iya tapi beda bahasanya dilengkapkan manggo balako. Baca ke Rasul mau wasayamu ku ke ilmu dori yang disebutkan. Islam waktu lahir dalam keadaan genting suasana kebodohan. Datang Rasul mengajak untuk menyembah kepada Allah. Pada saat itu orang-orang menyembah Lata dan Uzza. Kenapa Lata dan Uzza? Kenapa? Oning buatan Lata saya Uzza. Berhala. Oning buatan sejarah yang melakukan sholat asar dilarang melakukan punten ba'diyah asar saya ba'da subuh. Kan haram orang melaksanakan ba'da subuh sholat sunnah sama asar sholat sunnah. Subuh tasawuf menyerupai orang-orang kafir menyembah berhala. Pada asar dilarang untuk melaksanakan ba'diyah asar. Kenapa kawanku? Seperti orang-orang kaum Majusi dan menyembah api, seperti kaum musyrikin menyembah bebatuan, orang-orang musyrik di zaman dahulu. Makanya diibaratkan seperti itu. Sholat secara ibadah sholat, maka perintah itu punten dari masjid ke masjid. Kula pandemen di masjid ini senajan baca fatihah kurang pendek, tapi sholatnya yang lanang lawan di masjid jauh lebih mulia daripada sholat diadakan umat itu. Fatihah itu surat benar. Kan Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi setone puji alhamdu segala kehancuran. Roba maknanya. Makanya kamu fasihat, belajarlah ning qari'ah. Ning wong-wong sing ahli Quran untuk memahami supaya sholat kula niki bakal diterima. Ya subhanallah. Jadi lamun kula sholat diterima kan enak, segala-gala amalan ini mau. Fa in sholahat sholat sa'i wa amal. Lamun sholat becik, amalan lain milapan benar. Fa in fasadat sa'i wa amal. Lamun amalan lain buruk, amalan sholat buruk, amalan lainnya buruk. Maka kunci daripada penghulunya ibadah adalah sholat. Percuma senajan sedekah pirang-pirang ge ning masjid dumu makan sipulan bibi sipulan sedekah roja undang-undang kiai sedekah 2 juta umpamane. Contoh kita mau orang ngejaluk di yang semua lebih berpaku. Umpama uang karena berak di alam, penyakit riak, sumpah pengen diumum. Laman sumbangan sudah masjid selalu diumumkan. Ibu-ibu, ayah ibu ini mau punya sumbangan, silakan katuran. Disebut sia-sia semua tenang Ustaz. Antuk. Laman uang itu sedekah diumumkan untuk sirram walanya oleh sembunyi-bunyi, artinya menang-menang. Oleh walanya oleh terang-terangan. Urusan ria yang dipuji niku urusan makhluk niku sering Allah bainahu wa bainahu. Makanya urusan sholat niki mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lamun bapak-bapak sholat bener diawali kelawan sholat subuh. Sing sapu-sapu wong sholat subuh telat baik niku kopene diuyui setan. Aran setane anak jin arane Amrod. Maka tangi subuh setengah 6 jam 7 jam 8 langsung jam 11 langsung jam 11 setan ini nak cemur. Kita membaca nih hadis setan itu lamun setiap si penginap ning lubang cemur dan lubang kuping Pak Ustaz. Jadi ibu-ibu pantas monster kita orang baik. Kita membaca. Jadi setan ku nginep ning lubang cemur karo lubang kuping Pak Ustaz. Makanya lamun mau wudu kah kita nanti melangan sholat sedaya mana. Lamun kewudukah kita sering selalu dianjurkan bersunat. Pertama kumur-kumur. Kumur-kumur ini bahasa PK mabok. Kumur-kumur ngisep banu ning congor iku
istinsak. Napa teh? ICC istinsak. Napa? Ya, istinsak. Di Eropa Selatan pun di kiai sampai dikit. Sampai pedas. Makanya sing doyan selalu larundas gitu. Ya, tapi istinsak sampun berarti jalan gue beces wong. Larundas baik makan. Larundas baik pengen wudhunya sing bener sunah bisa. Sampai pedas sendiri. Tapi lamun bulan Ramadan ora jero-jero. Atau lagi puasa sunah setetek saus. Lamun ditokaken sekencenge kayak wong sisi. Kocen kok. Arane istinsak. Napa? Ya wonten istinsak. Niku seten keberuntungan, kegedudak langsung. Gulepak keberuntungan. Kurang ajar roti ke sisi. Contoh ya, kalau menentukan doa. Makanya lamun uang niku punten bawudune boten bener salah kita pernah husu Kang Ustaz. Masya Allah. Jadi dipastikan kalau wudu benar. CP Quran, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sing mutlak paling wajib untuk orang pertama wudu kita melakukan sholat tertutup. Karena sampun sejam. Wih, wali itu sejam doang. Jadi wudu niku sing paling wajib papat. Rerai tangan dulu ngepasung ndas. Baru ngepasung sekir roro. Makanya niat pertamanya adalah niat rukun yang wudu niku nih. Niat terakhir ditutup kalau nomor 6 partai kon berurutan. Nawaitul wudu'a. Tak dokter diminta itu enggak enak. Praktek wudu sing benar. Nawaitul wudu'a banune ditarik ning rara. Nawaitul wudu'a langsung ini kurang ajar. Kamu wudune kok cilik. Nawaitul wudu'a banune ditarik ning rara. Makanya kalimatnya salah. Fi'il mati. Ditarik meliki. Setelah meniat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari kardon lillahi ta'ala, benar. Diborong, endas, tangan, sebagian sirah. Makanya ini itu disebutkan setelah membasuh kedua tangan kula bab wudu gede. Dipuni jelas ya, bukan umpamanya guru PP sampun anda sakan seperti wa aydiyakum ilal marafiq, ngebasuh kedua tangane sing mulai tangan temen sampai kinarannya apa? Ya, makanya apa kalau sesikut-sikutin uang dikumpasik semini tangan sekian diusap terakhir mengkononku mbokan nangan undang nangan oli nangan cek seret sendiri baru pamsahu biru'usikum, ngusap sebagian endas endi sing aran endas tak buka ke udang kita ampun tak buka ngusap makali jagailah sing aran endas itu diam patok baik sing arane endas cuma ke saking mulai sirah bado sampai gurih menurut lagi. Makanya itu Allah menyebutkan famsahu biru'us. Maka kalimatnya masaha, fi'ilnya mati masaha. Duduk kon ngumpah tapi kon ngusap, makanya banyune ora ditarik melini. Makro iki mau tas wudu kayak bebas adus. Cibrakan buah kayak kotos kayak otas. Tuh, banyune lamun ning sirah, satu bagian sirah, mocor dibuang. Usah. Mocor dibuang, usah. Mocor dibuang, usah. Apa tarik ini? Itu mah apa raut sebenarnya. Paham? Ya mulai saiki lamun mumbak ndas, emang bocah mungkin veteran, rusak dia. Makanya kalau ngusap endas, dulu kalau ngusap rambut, ringan namun wong itu ndase botak.
Krungu sing diusap niku pun tentu rambut kepala ndas. Oleh kepala ndas. Nih, emang gatelan dia. Emang ini karena wis melemes ini sepi. Sangat doa. Tapi mazhab Imam Malik sepi saling masak langsung minggu langsung minggu. Bedanya itu dari mazhab Imam Syafi'i gula menggani mazhab Imam Syafi'i. Ya, sing urusan perjalanan sholat lamun sekil boleh merangan apa butuh keren sampai loe momen nong prepon kamu Ustaz lamun sampai wonte sampai dedengkur atus wis nane itu sekali makanya lamun musab sing driji bangun ngalir sing driji api itu dikumpas sing sekut mau sok kebalik bibi mama sing driji laman yang keras, laman nganggo gayung yang tentang kiri, demen teman demen bang gayung pindah yang kiri kamu start jadi kita ada tangannya siji kita numpang mana dong direk paham? Ya, mulai menerangkan bab sholat bahwa bersejarah menceritakan atau sebuah proses keindahan riwayat perjalanan Mi'raj niku mulai menerangkan ini bab serius itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa barokna haulahu yang di dalamnya wonten keberkahan haulahu linuriyahu dan ini merupakan tanda-tanda linuriyahu min ayatina dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi peristiwa Mi'raj ini jadi peristiwa cecek gocek, bukan peristiwa yang sepele tapi peristiwa istimewa. Turun ayatnya perintah sholat Rasulullah langsung dipanggil mandek ning Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini pun jadi Palestina sholat rakaat ini pula sholat tahiyatul rakaat makmumnya adalah malaikat Jibril melekap Rasulullah melesat ke langit itu yang dinamakan Mi'raj. Saya terangin Mi'raj Rasulullah bertemu di langit pertama. Nama langit pertama adalah Raqi'ah. Asal terangkan armada langitnya sekalian. Ya kita berarti dengan langit pertama namanya Raqi'ah. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Perjalanan dari langit pertama ke langit kedua namanya Faidum atau Ma'un. Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa alaihissalam 2500 tahun. Pintar. Sedanten 2500 tahun sing langit pertama ning langit kedua. Langit pertama wonten bulan. Langit ketelu arane malakut atau hari. Ketemu Nabi Yusuf alaihi salam. Niku aran langit ketelu ya malakut atau hari. Langit kepapat arane Az-Zahira. Napa? Az-Zahira. Ning langit kepapat niki setelah ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Idris. Perjalanan yang sangat luar biasa. Dari sok-sok langit ini bertemu dengan para anbiya, para nabi. Manek ning langit kelima. Langit kelima arane adalah Al-Musahhir, ketemu sinta. Ayo. Nabi Harun alaihissalam ketemu di langit kelima. Manek ning langit keenam. Tadi Al-Musahhir, Az-Zakir Al-Musahhir, Al-Khalisah ning langit keenam ketemu Nabi Musa alaihi salam. Terakhir ning langit kepitu arane Al-Nabiyah ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ masih ada dua tingkatan lagi. Rabbul Abdur naik lagi Sidratil Muntaha. CP Allah di surat An-Najm ayat 13. Walau kuntu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Mulai katakan sidratil apa sidratul? Sidratil apa sidratul? Hah? Kamu Ustaz, sidratil apa sidratul? Sidratul. Sidratil apa sidratul? Sidratil kata ibu-ibu. Itu barusan. Bukan
apa bisa? Itu yang benar. Tulisannya memang punten menurut ilmu nahwu dalam jurumiyah fil harfil khafdi Jerman majrur dijerkan, bukan dirobah, bukan dipes. Sidratil muntah walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntah. Qad adalah fi'il madhi dan pada sisi lain Rasul melihat malaikat Jibril di sidratil muntah. Tapi malaikat Jibril punten dalam sejarah mantarakan Rasulullah boten bangkit sampai arsy Allah. Karena sebelumnya ada dua perkataan Nabi Muhammad niku waktu sedurunge perjalanan Mi'raj sampun dikumbah artinya waktu esok. Ning pendet dikumbah maning dibelek dadanya artinya. Kenapa dibuka dibelek dadanya? Karena akan menjadi pemimpin umat yang paling disegani, pemimpin umat yang paling bertanggung jawab di dalam kehidupan ini, sehingga ditambahkan keimanan. Apa Nabi Muhammad tidak ada ini? Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat beriman, Nabi yang sangat berkualitas akhlaknya. Padahal Nabi Muhammad itu sampun bersih di persimalin niki kula maupun ten ati sampun belok dibeloki di setiap kita. Tetangga duwe mobil, rumah, tetangga gawe rumah, setruk. Kula ningali sejarah para anbiya wal mursalin, dereng pernah ningali sejarah Nabi kenang setruk. Pernah. Setiap nabi gering panas, adem mati. Kau berang order keselandung dong mati. Contoh, ya urusan mati urusan kuasa Allah. Makanya napa bulan ini bulan sejorane bulan Rajab tanamlah amal-amal kebaikan untuk mempersiapkan, prepare untuk memasuki bulan Ramadan. Kalau pada hari ini bulan Rajab ini kita biasa-biasa saja, bulan Sa'ban atau bulan Roh kita biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa di bulan Ramadan nanti. Makanya apa? Bulan Rajab merupakan bulan riyadhah, bulan pelatihan yang paling terbaik untuk mengekang hawa nafsu kita. Terutama adalah amarah lawamah. Kalau mulhimah adalah nafsu kebaikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin ahyadi la man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh kau Muhammad tidak akan memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang-orang man ahbabta, man huruf salat istifham. Di dalam ilmu nahwu diterangkan seperti itu. Orang-orang siapa saja yang engkau cintai wahai Muhammad, tidak akan pernah kamu mampu mendapatkan memberikan hidayah kepada mereka yang kamu cintai, istri-istri, para sahabatmu yang kau cintai. Boten. Tapi kata Allah, walakin ayah dilahi mayyasha. Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Biarlah Allah yang memberikan petunjuk untuk menerima siapapun yang akan menerima. Jadi bulan ini kalau pengen diberikan petunjuk, bermesra dengan Allah, bercinta dengan Allah. Napa doane? Jare Imam Tirmidzi di riwayat Sultan Tirmidzi, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wal 'amala allazi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli min al-ma'i wal bari. Itu doa. Apa? Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Doa ya Allah, sesungguhnya aku memohon, meminta kecintaanmu kepadaku. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka, dan kecintaan orang-orang yang mencintai. Satu sing demen Allah. Para alim ulama yang waroi demen. Lamun boten waroi, punten kiai ustaz dianjurkan abu ya ajengan niku dianjurkan waroi. Kula boten bangga disebut ustaz, disebut kiai boten bangga sama sekali. Bahkan kula lebih senang disebut abu ya, ini. Asal butuh ayah. Itu ini seperti abu ya jadi dok. Asal butuh ayah, enak jadi dok. Makanya teteh, ibu-ibu, kakang-kakang mau masyarakat beberapa sedanten pada ngejaluk doa di masyarakat sing sanes sih. Tolong doakan kita yang ngejaluk doa enggak.
Ya sebab Allah mau pendak seret wong-wong sing rajin itu doa seperti kita nih. Mulai memang kemudian jam berapa? 11. Setengah 10. Kita ini usaha dulu yang banyak. 11:05 menit. Kira-kira sampun semua atau di perusahaan ini. Terus kali ini. Boleh terangkan sampai Allah Maha selalu berubah. Lamun Allah ngadadosaken kedemen maring kula. Sanajan siji wong niku disengiti sekampung masyarakat, tapi Allah demen wong niku lebih mulia pun. Lebih mulia dibanding Allah. Tapi mustahil urusan bab silaturahmi dipecahkan. Dadi imam sah makmum boten demen ning siji imam niku gara-gara Fatihah berberes. Makruh. Boten didemeni makmum atau ngebacane surat kedawan. Umpama salat subuh ngebacane surat kedawan, kira-kira ngebaca saberes kedawan boten. Ngebacane mengkaten Sabbih isma rabbikal a'la Allazi khalaqa fasawwa. Biar sini duri mantap terpedek ya kawan umpama, tapi ini Arab sholatnya sampai sedikit setengahnya. Sholatnya Arab setengahnya. Isanya jam 10. Makanya peristiwa Mi'raj Rasulullah itu berangkat setelah Isanya Rasul pengen jam 10 berangkat. Tapi subuh hari sebelum Fajar Shadiq tiba, karena ada Fajar Shadiq bukan Fajar Sani. Fajar Sani itu tiba setelah ba'da azan. Makanya orang sholat Fajar itu dianjurkan setelah ba'da azan. Tidak dibenarkan orang sholat Fajar sebelum azan. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Gencang sholat Fajar. Jadi mazhab Imam Syafi'i dianjurkan gencang sholat Fajar rakaat. Masih ada waktu di masjid dorong dipamati maka qobliyah. Tapi orang Arab mengatakan Fajar adalah subuh, subuh adalah Fajar. Inti sing benar. Fajar adalah subuh, subuh adalah Fajar. Orang Arab menyebut sholat subuh itu al-Fajar. Tuku jam sing Arab lama umrah pasti tulisannya lah as-subah. Berak mang subah ini. Arab itu ada dengan jam. Berak mang subah. Pasti tulisannya al-Fajar. Jadi mang Fajar kita sehingga aku di sini subah ini. Ya, bahasa Inggrisnya orang ini malah mengkepadon itu pegodot-godot. Alias gontok-gontokan bermujadalah. Makanya di bulan ini diharamkan berperang. Yas'alunaki 'anil syahril haram kita lumbil kabir. Hai Muhammad, jika ada yang bertanya kepadamu bulan yang diharamkan, maka berperang di bulan haram maka adalah dosa besar. Wow, bulan sampai Rajab. Setelah Rajab adalah Sya'ban atau Rawah. Baru Ramadan. Setelah Ramadan Sawal. Setelah Sawal Zulqa'dah atau Zulqa'dah, baru Zulhijjah. Niku rawas bulan. Tapi wonten sing haram papat cete Rasul nindir hadis undi niku. Pertama Zulqa'dah, kedua Zulhijjah, ketiga Muharram, keempat adalah Rajab. Ini bulan Rajab. Rajabnya Rajab Mudhar. Awas nih orang berat. Rajabnya Rajab Mudhar. Apa? Rajab Rajab manang sepit Mudhar. Coba Rajab. Iya kan mampu. Kalau ngaji tafsir kan monyong-monyong, isman kan monyong. Wong surat Yusuf kenal. Tulisannya itu monyong tapi wajib monyong, arahnya ismam, maka disebut monyong. La ta'man konentu. Benar kan Ustaz? Hati-hati. Quran itu banyak penyakitnya. Ada sakta. Ya ada tashir. Ajar digusur ngebacanya. Kalau
itu ngebacanya digusur. Al-Jamiyun. Paham? Coba dibaca. Coba. Esen Bang Ustaz. Peneramaan Quran setitik. Dulu kita nganggap bodoh nih mau beran wakil kiai ini. Malah abang gede kita kiai. Ini kan mamangnya Kiai Haji Gojali Angsana. Kiai Haji Gojali itu mamang saya, paman saya. Ternyata dia itu mati opo. Insya Allah. Ya keberkahan diri kita semuanya, amin. Ya makanya kalau lamun kula pengen becik sholat diterima, baca Quran itu benar. Ya sing aran Quran tartil niku punten CP Allah ninggal Quran ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila inna nashi'atan layli ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi warattilil Qur'an tartila. Baca Quran kon tartil. Napa kon tartil? Kon pelan-pelan buru-buru. Tapi gak apek slow man. Waduha. Makmumnya beruat. Jadi makmumnya amin. Amin. Pas ke kunut. Kencang bubar kiai. Kita neng komplek nang wong imam sholat Jumat boten kula sebut komplek pundi. Kula tenang makmum Kang Ustaz. Imam baca surat Yasin, makmumnya bubar jedokan kan. Kita cerita setitik benar. Waladhdallin. Urutannya yang enak. Jare makmum, kula contohan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami ini kalau mengaji tajwid sederhananya disebut madlajul mustaqbal kali. Beres kon panjang dan nomor bisa dikurangi. Dikurangi 5 berarti madlajul mutassil. Dikurangi 5 berarti majai munfasil. Ketemu alif double alif. Ketemu alif sering hamzah was-samaa'i wat-thariq. Dan madlajul mutassil. Wani Quran punya kata. Iki imam membaca surat Yasin. Bener ngebacanya tapi kedawan guna sholat Yasin. Makmum sedek. Apa? Orang boleh semua. Kita serius, pasien. Terjadi bangsa. Kula memakmum. Minggu di daerah ini. Setan terkena hati kita. Jangan setan dengkul di kiai sendiri. Astagfirullahaladzim. Ternyata itu imam nganggo 10 ayat doang. Tapi sini dengan kulas. Kita lagi ngomong cerita serius. Ternyata dalam kehidupan ini kita harus menyesuaikan. Andai orang itu tidak dia punten beribadah di dalam pondok pesantren, di banyak orang-orang awam, maka sesuaikan. Ida amamatil yu'afifil imam makmumah. Ketika jadi imam, ringankan bacaannya untuk makmum, tidak boleh berat-berat. Emang bacaannya bagus, kan atur Yasin. Iya-nya 2 harokat, sinnya 6. Ya dari mana? Hayyun tohar. Madlab jim mukhafaf harfi. Sin dari mana? Nakoso asalun non kopsit sin salam kamil. Huruf sin kot. Wal madlatin harfi musyabah atau musyabah. Kan mau ngaji nih. Ini pesantren. Atau umpama membaca Yasin seenak-enaknya dirubah. Yasin enak kok.
Imam kunut dewe itu ngejegrek di kayu buah. Wenten, uning ngejegrek. Kotenku, ngejegrek kan. Orang gelem ngangkat tangan orang imam, orang amin. Sedangkan kunut wenten ini ngeroro mazhab. Kunut wenten ini ngeroro mazhab. Pertama ni mazhab Imam Syafi'i wenten kunut. Kunutnya kapan? Kasus. Sampai Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu wes menang tu maknina ngangkat Allahumma hdina fiman hadait. Jare makmum apa? Amin. Wa atina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait. Wa barik lana fima atait. Wa qina bi fadlika syarra ma qadait. Amin. Mazhab Imam Malik kunut tapi beda kunutnya. Setelah kapan? Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah ruku langsung kunut. Imam Malik kunut langsung udah ruku deh. Bedanya ini. Sebab perjalanan kunut niku enten ini orang mazhab doang, mazhab Imam Syafi'i, Syafi'i, Maliki. Kunut ngangkat mengkata bisa. Iku Imam Malik, jare makmum. Langsung berkeruh di kaum Ustaz. Masih ia lebih unggul saking imam kurang ajar makmumnya. Kan kok iki ndak unik. Perjalanan praktek kunut ning sederone mazhab kali. Ahmad bin Hanbal boten kunut. Hanafi boten kunut. Jadi boten kunut ini ning guru. Ning komplek beraneka ragam wong salah. Nang sing urus sedap. Allah. Tinggal mencolok. Sekakep jelas. Lah salat jarak utam jarak kitab Fathul Qarib kasih patuh saja sing arane salat secara lugat aqwalun wa af'alun muqtata'atun bitaslim wal muqtatamatun wal di situ aqwalun wa af'alun muqtata'atun bitakbir wal muqtatamatun taslim itu salat perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam assalamualaikum. Salat imam ini suwe punten abadian apapun. Salat yang marani imam sing sampun sepuh maka suaranya sederhana sama. Mati lampu. Ditambah di tahiyat terakhir. Padahal orang kru salah nih maksud. Atau dipakui dan kru balik. Wong petang. Dia makmum salam-salam imam. Wong imam bisa balik. Makanya disunahkan tuan nambut lambi putih. Yang tak kedelang imam mencolok pun. Puan abadi tolong punten lamun imam jasa kekilang ya. Muhammad lampu dong. Minimalnya surpane putih kayak buat atau kecilnya. Ndak itu kok kedelang. Iki mari kamu balik kamu dari mana? Suwe. Dari makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bilang tapi bisa. Salat wajib salami cuma sunai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunai salat wajib cuma. Salat sunah wenten sing salami kudu lengkap. Termasuk salat nyolati jenazah. Salat nyolati wong mayit niku tutup salami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sunai lengkap. Salat gerhana baik itu gerhana kusuf ataupun khusuf, gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ya, gerhana khusuf adalah gerhana bulan, gerhana matahari khusuf niku tutup salami imam itu cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Kunti malik sing sunai lengkap. Salat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tutup salami imam itu cerdas ning jero fikih umman fatul mu'in. Ya fatul mu'in maka satu itu juga fatul mubang. Karena banyak kias di sana. Kalau menurut ngaji fatul mu'in orang kotor otak itu. Kan mengatakan
Ya, benten sios malih salat napakah yang salamnya sempurna? Salat sunnah apa? Istisqa. Salat minta turun hujan. Kon duwe adab, wong salat benten adab kon maning dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Kita harus punya akhlak yang baik, bertutur kata yang sopan terhadap suami oleh mendengar. Agar DPC suruh anak wajol serendasi. Rabi kurang ajar kayak umpama. Senajan mau lanang tu orang BPC, umpamanya dia mandai deh, tidak begini lagi. Tapi jere uang kesabaran uang manusia kedekutan, entek, padahal entek. Ya, singaran kesabaran itu buatan kelas, buatan peragak, pun tidak lele. Ajumar ayat 210, innama tuwaffawna ujurakum bighairi hisab. Utawi setuhune wong bisa sabar, niku ganjarane tenan terbatasan. Makanya napek elok putus asa. Ngedoa kemarin Allah, Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tasalah. Duhai Tuhan kami Rabbana. Rabbana niki sebenarnya niku dari kata nahnu. Wa mahum dia mahuna anta antum anti antuna anak nahnu. Selalu disingkat nun ning Allah. Rabbana atina Rabbana zalamna. Cuma Allah meningkat dengan kata kalimat mutiara yang kecil dengan suku kata huruf yang satu nun saja. Makanya lama bukan ngaji, bukan nanti, bukan kebetul bungkar manusia. Makanya kalau pesan minta tete yang kakak-kakak sekatan di beneran, tolong berpikir santri kakek. Mbok 3 tahun, celek-celek ke 10 tahun. Wih, jangan mau 3 tahun, celek-celek ke 10 tahun. Aduh iya, 3 tahun memang bisa meningkat doang. Takut nih kamu tak siaputin kok. Bukan percaya. Wong nyantri niku pun telung wulan niku lalap tumbuh. Ya, wong santri maaf badannya bisa lemu karena doa sing kiai ini. Selip kekenceng dikerok dan kopi. Dikerok si kopi ki laku kopi wis. Selip kenceng dikerok diaduk bae enak bae, lemu bae. Laku sing kering. Jarang wong santri lemu kabeh. Sebab apa didoani kiai punten entep sangit be punten sekolah ke iku punten kaya kebab dipangane iku rasane. Ya jadi ini perjalanan sejarah sholat ini sangat luar biasa sekali. Boleh singkat tidak karena ini sampun waktunya sampun bilang 1 jam setengah bahwa di dalam ketika melintasi sok-sok langit niku begitu sampun berhadapan dengan Allah diperintahkan sholat 50 waktu sampai balik 9 kali singkatnya dia berarti sampai ke patok sereng Nabi Musa alaihissalam yang langit ke-6 niku cek Nabi Musa sing terakhir Muhammad sudah berapa sekarang 5 waktu 17 saat dekon balik mana orang bilang saking isim ini kanjeng Nabi mari Allah subhanahu wa ta'ala wes Nabi Musa wes kita semini baik isim kita bolak balik 9 balik mundur belecek meresap di bumi bahwa itulah legalitas perintah sholat 5 waktu sejarah dari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW kakang tete yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedanten mugi terus nuhun tulung maring Allah subhanahu wa ta'ala kula demen maring Allah berbe amalan aku saos anggota salat niku ayat kursi anggota salat niku al-ikhlas tulung balen bu al-falak sepisan ana sepisan istighfar tulung balen terus pasti jare imam astagfirullahaladzim bener iki mah gelem ning masjid gelem salat ora istighfar artinya apa sedangkan cakap Rasulullah wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi yang maksud min sab'in marrah demi Allah aku meminta ampun kepada Tuhanku Rabbku Allah azza wa jalla sab'in marrah min sab'in marrah dari 70 kali maksudnya pripun sedang bulan Rajab niki kakang tete yang dimuliakan oleh Allah dianjurkan untuk senantiasa minta ampun sekata-kata setetik-tetik seperti yang dirohat hadis 70 awan 70 bangi iki istighfar ke sembari mencolok astagfirullahaladzim bagan kok wong orang biasa dodok memang susah orang biasa pengajian kelenetan terus orang biasa pengajian ada makan ibu kerudungnya juga makan kan ibu kerudungnya nggak aneh-aneh kadang-kadang menggobros mungkin
anak bobros nih ini. Sok diganti nih pundak. Besok diganti mana nih bubur-bubur nih. Nah sampai sih ngedelem. Kayak mungkin anak-anak pakai umpama cari sensasi. Ya, jadi akan yang diberlakukan oleh Allah. Jadi perjalanan Mi'raj itu sangat dahsyat sekali. Sholat dulunya legalitasnya. Sholat itu awalnya bukan 5 waktu. Pertama sebelum Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW Mi'raj 51 tahun 8 bulan lebih 10 hari umur Rasulullah waktu Mi'raj. Ikut sholat cuma 2 waktu. Kapan itu? Isya kelawan subuh. Isane rong rakaat, subuhnya rong rakaat. Enak buat kamu sah. Kamu sah pengen balik-balik buat. Ya Allah, kita berpunten di mang waktu rasanya kedukuk-dukuk. Asal bulannya lagi usaha. Jere wong sing lagi ngeklik komputer, saya lagi asik di komputer. Makanya interval sholat asar disebut adalah sholat wusta. Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa kumulillahi qanitin. Jaga sholat 5 waktu dan sholat wusta. Sholat napa wusta niku sholat asar. Petani lagi memacul, lagi enak kampung adem lah, yang memacul baik cocok istirahat kayak sholat itu. Ayah para cocok kita memacul baik. Kan kok ASN lagi di komputer, pegawai PNS saya kira ASN. Ulang ajar di provinsi. Ini KP3 itu mas. Ya di dinas saya ngajar pejabat takrib, sama kajian askar Quran hadis. Namiku kalau orang-orang pejabat ketika dia punten asar itu lagi asik-asiknya di komputer, nyaman. Rasanya ada interval sholat, terjadi sholat asar itu kita merasa terganggu. Tapi buat orang-orang yang beriman tidak. Makanya kita dianjurkan dalam kehidupan ini punya iman yang cukup. Benih, iman yang cukup. Kalau iman cukup, maka ilmunya harus cukup. Orang yang punya ilmu harus diseimbangkan dengan iman. Maka pepatah mengatakan, punten, daun gugur karena layu, iman gugur karena nafsu, cinta gugur karena cemburu, derajat gugur karena ilmu. Makanya lama uang niku pengen gugur segala sesuatu keadaan kondisi kehidupannya, punya ilmu lah yang cukup supaya imannya bertahan. Imun ani. Imannya cukup, imunnya kuat, fisiknya karena imannya kuat, hatinya bagus. Kalau tidak punya iman, orang semua kita orang berpecis lagi, kisah dua orang yakin yang berkuasaan Allah. Anda rezeki sing rawe patut diduga-duga. Sing arane rezeki teteh kakang teteh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja berupa makanan, gemblong, gedang kalau pisang pada boten, bukan kebede waktu itu nyorokin gedangnya gedeng. Ya Masya Allah, semua itu bentuk bagian-bagian rezeki. Teteh kakang yang dimuliakan oleh Allah bisa taklim malam hari ini, hadir bermujallasah duduk bersama-sama di dalam peringatan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini, maka itu pun rezeki. Karena apa? Kalau teteh tidak sehat, tidak mungkin teteh duduk di sini. Kalau teteh tidak diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kakang teteh dimuliakan oleh Allah, tidak mungkin kakang teteh duduk di sini. CP Rasulullah, CP Kanjeng Nabi, ni'matani maghbunun fima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia itu lari daripada 2 nikmat itu. Pertama sehat, as-sihhatu wal faragh. Keduanya adalah diberikan kesempatan waktu. Kadang wong sehat, arep kondangan duwe halangan, punten, orang duwe pecis bisa ditalang ini tetangga ini milik kado. Mumpung itu belinya kado. Mungkin kandan sekian tak bayar. Tapi utangnya mah gampang. Giliran bayar utang hilang. Iki sing repot sing mengkono ampun. Betapa dahsyatnya punten urusan kematian, si sahibul warisnya itu selalu dikatakan bahwa ketika si fulan binti fulan ini meninggal bila mana ataupun kapan punya hutang piutang sama bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong diselesaikan dengan ahli warisnya. Karena punten ketika seorang dia mati dalam keadaan dia memiliki hutang, kalau hutangnya tidak diselesaikan sama ahli warisnya, jangankan punten Allah, surga sebagai makhluk Allah ditutup rapat, tidak mau orang menikmati hutang. Berumur, apik elok hutang gampang, tapi bayarin hilang. Istilah bayaran saya punten insomnia, pura-pura ngerikan. Makanya ikut terus
ditulis kita tingkatkan kesadaran diri dan ibadah kepada Allah. Sadar kita urip ke ulah suwe. Tapi kanjeng Nabi ke umur umatku min akhir zaman min ummati umuri ummati situna atau sabuna sanatan. Umur umatku pada akhir zaman 60 sampai 70 tahun. Enggak lama kita hidup di muka bumi ini. Maka jadilah manusia-manusia yang bermanfaat, berguna, beriman buat sesama. Laksana mawar merah yang berkah menebarkan wangi-wangian di sekelilingnya. Tapi tidak seperti orang yang tidak punya iman, tidak punya ilmu, seperti mayat-mayat yang berjalan di atas tebu mati sebelum waktunya. Kita punya seorang tokoh yang sampai detik ini namanya bisa dikenang, bahkan dekat dengan kita. Siapa yang kami maksud? Baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal 1500 tahun yang lalu. Beliau pun terlahir 71 Masehi. Beliau meninggal 632 Masehi. Tapi umurnya sampai detik ini peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi dikenang. Kenapa? Karena akhlaknya mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus karena akhlak. Tidak untuk sholat dulu, tapi betapa dahsyatnya sholat, legalitas yang utama pada saat Isra Mi'raj. Makanya jangan main-main dengan sholat, karena di sholat juga ada akhlak, ada adab. Wong salah, untan Allah, mengangkat tangannya. Allah diangkat ning soko kopek bedane lamun ngomong Allah apik mata digempet iki bedane termasuk sujud e wong wadon rasane ngempet bahasa Inggris ngempet yang ngempet dari Allahu Akbar ning weteng tening dade tolong jawab berat ning weteng tening dade. Kita dalam ngomong salat kan ana sing mengkene. Jadi kita pasti tas perangkat salat sesek dadu. Mengkene kan saten. Begitu Allah Akbar terus mengkene. Duduk pula dalam doa ale, duduk usir. Ibadah itu ada adabnya. Gegaruk gatel, orole kalau kuku. Adab salat kita para kamu berat. Gatel. Usap sepisan. Sedekah. Iki mau geruk kayak anak ngomong. Orang anak kita nyebut monyet. Kayak anak kan ngomong. Geruk banget. Itu batal, betul. Saya pembuder. Saya enak hebat. Gatal di gini dia harus bisa sedekah. Gatal maning. Masih telumbalan kan batasnya. Gatal maning bisa maning sebisa tapi kalau kuku terus geruk gatal. Karena kuku mengandung bakteri. Bakteri makan wong wadon wong lanang apa kalau ngomong kuku. Orang ada sengaja ayu kemir mak lampir. Kukunya jauh lebih. Tempat bersarangnya penyakit, tempat bersembunyi jin salah satunya adalah kuku, maka itu termasuk kefitrahan. Ya, tuh jadi orang salat itu sedekah mengkedan anto. Allah Akbar anto. Mereka anto. Lamun anu wong salat mengkedan Allah Akbar mengkedan anto. Upama kita umpah berdoa, pati jadi mesti buri. Aliran kisah tidak mau budi mati mesti. Umpah, contoh. Makanya kan ada di Allah. Nanti diputer, jari sunnah. Tapi di jero hadis oleh diputer mungkin baik Allah sah. Tapi punten mazhab Imam Malik bersedekah. Imam Ahmad sing ora sedekah niku Imam Ibu merana umroh atau haji. Allah Akbar. Salah iku mazhab Imam Ahmad ora sedekah. Atau mungkin terserah pe usir. Iki mau usir sedekah. Pasti bener. Aku bisa disekut nih mau ngarap itu. Makanya wong salat niku ruku penting bener. Ya, konsing bener, dalam tempat sudah jadi salat kecil lengan, dia nana cocok sebuah gitu. Alhamdulillah, cocok dia nana dulu lagi gancet bisa. Bangun kan bisa. Makan wong salat disunahkan, apa kalau nana tulisannya, Kang Haji? Boleh, wong salat untuk tulisannya. Coblos partai nomor 2. Enggak boleh, dibaca sini bunyi. Oleh makro ini
bahas. Ini namanya kaligrafi. Ini orang berperan nyimpen kaligrafi ini berdasarkan ulama, saya yakin. Sebab menurut fikih, kalau ini punten yang namanya kaligrafi ditaruh di dekat sini, itu makruh hukumnya. Makruh itu perbuatan yang dibenci sama Kanjeng Nabi. Orang senang Nabi orang sengi, tapi juga konen yang penting jadi itu sih mau ditemani masjid juga. Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu. Kita bilang masjid di sini tembok ini, masya Allah, wong berani cerdas. Kaligrafi dok pindoho. Kadang bisa dibaca uang sing lagi salah. Om salah betul aku. Tempat sujud. Lamun dia masih karuan kamu satu dalam kepala. Allah. Jam. Umpama. Iki salah teori ada. Wong bocah cilik deh. Salah nyeruntul. Orang sunat ngedek jamaah batal kabeh jamaah salat. Makanya lamun durung sunat diwarat tong durung sunat tapi di masjid. Iki masing durung sunat umur 35 tahun. Pak, durung sunat dia. Kelima orang di masjid. Singgung bae sing konon sekalian itu. Pak, jere kiai ngomong ini rapat, lamun bapak orang di masjid berarti bapak durung. Ya, inget-akan. Ya. Jere-jere rapi ini tak sunat itu sih. Jere rapi ini sok sunat gapit sekali. Ya punten makanya punten wong salat lu baca cilik itu boten yang pun di saus kang Ustaz. Biasanya anak-anak kecil itu ketika sholat canda berantem bener. Mirip bener. Terutama maghrib. Apik dibentak. Orang tuanya yang mengapit yang membimbing membina ngasih tahu. Orang lamun salat apik jadi orang. Wes tekan masjid itu tuh orang mereka semeter macam-macam kecil sini. Ya makanya dapat dibentak, apik ditantang, kurang ajar si perempuan ini terus, Pak ditantang yang madurakin, sing komisi hilang semua. Contoh, bapak kalau bapak ini gara-gara anak ini, bocah cilik bedinan berubah, apik kalau dimarahin. Sing sabar kerungu sebab ngajari bocah cilik niku ngelebihi ngajari wedhus paham wedhus mesti kirim tidak menang bocah cilik mah belanja orang itu cocok mbak mau bisa mana celurin warga ini wis belanja kayak jajan kan mau makanya apik elok badan bocah cilik wong tuane bikin beberapa pirang. Apik elok ngakong kurang ajar sih. Apik elok ngomongnya ngakrunya mental. Ya, makanya didiklah anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang bermanfaat berguna buat sesama. Maafil abafil abda. Baik buruknya anak itu adalah keturunan dari bapak dan ibunya. Makanya pepatah mengatakan ayo dicucuran atap jatuh ke perubahan jiwa. Jadi lamun bapaknya ibunya pun orang ngajarin di masjid, bapaknya ngomong, kamu masjid mana masjid? Bapak dulu, kan coba bapaknya rajin ke masjid anak di Pak di masjid, Pak numpang, tetapi kari tinggal sandal pakai, numpang contoh. Ya makanya tolong bapak ngajari anak bulan ini melakukan. Seorang ibu dia rajin sholat duha di rumahnya mendoakan suaminya, anak-anaknya yang kecil melihat ibunya lagi sholat, ikut sujud. Kadang sujudnya jungking dia mirip si capung, bro. Capung bahasa Inggrisnya kinjeng. Jungking, orang baca cilik mau kebiruan orang tua, perimen orang tuanya baik. Kepaham? Ya tolong mulai sekarang mindset kehidupan kita dirubah. Kita tagayur, rubah. Yang akan merubah nasib kehidupan kita adalah kita sendiri, bukan Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Satu hari satu hari Allah akan merubah nasib satu kaum hatta memiliki munah hatta fil hardil ghayat. Ini huruf yang goyah menunjukkan satu tujuan. Kecuali kaum itu merubah nasibnya, kehidupan seseorang itu akan dirubah nasibnya karena memang orang itu merubah. Mulai sekarang hijrahlah kita. Perbaiki amal-amal salih kita. Ini bulan hujan, bulan di mana kita harus banyak bercocok amal salih, bertanam,
dengan baik, nanti roh atau saban kita menyiram, nanti Ramadan kita panen. Orang pengen katanya malam dapat malam Lailatul Qadar. Yang baiknya itu punten malam Lailatul Qadar. Satu malam jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi dereke ibadahnya salate bulan Ramadan ditolak. Rajab biasa-biasa saja tidak kena puasa sunnah, rohnya juga sama seperti itu. Maka jangan harap dapat Lailatul Qadar. Jadi orang yang dapat malam penghargaan dari Allah itu karena dia tuh didikan sekolah, ia dididik oleh Allah dengan tanda legalitas keimanan yang terbaik, komprehensif, digelontorkan semua datang keimanannya dengan paling terbaik, disuguhkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aku cemen, ya omongan gue rabi loro, telu, papat, semua lanang, rabi siji bekolahan. Kayak kita ceramah keren, garang, nih mama pun kita nih kini macam panggo, nih mama tadi kucing anggo rabi. Atuh yang rabi mau sampai jenuh, benar ngaji Ustaz. Makanya tolong ya antara istri dengan suami itu selalu ada kontak yang baik. Sebab dalam membuat kontak yang baik selalu kepada laki kalau rabi rezeki hilang. Sing hilang pun apa? Min haitsu la yahtasib. Suaminya taat ibadah ke Allah, istrinya tidak. Bukan istri solehah, tapi istri salah. Ini yang repot. Padahal laki harus ngajar, non salah. Sing di baik apa nih rabi? Non sabun salah. Wes berkejelek dari kita lagi wes atus. Rabi ini perlu silo. Laki ini cecek min kali, jadi seperti ini cemeng. Adalah punten. Kiai rabi ini siji, dudu wedi. Ning rabi ini dudu kamu Ustaz. Kiai rabi ini siji, dudu wedi ning rabi ini. Sebab apa? Istrinya lebih galak daripada suaminya. Itu jawabannya aslinya. Makanya kalau ada kiai istrinya satu disebut kiai Istri kiai lebih dari 2, 3 sampai 4 disebut kiai super. Oning Superman. Sing ning Amerika Serikat kah? Lah, jadi aku manusia kuat nunggu celana jeruk ini jatuh. Bener. Kan Superman lebih tandai pakai celana jeruk ini kuat. Jadi kurang ajar banget itu. Aku iya uang udah kepikiran tak pikirin udah selama lah. Maka tolong perbaiki amal-amal ibadah itu dari sholat. Kalau sholat kita baik, amalan lain ikut baik. Bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan silaturahmi ukhuwah Islamnya? Kalau ustadz dengan ustadz yang lain menggontok-gontok bersaing karena gara urusan besek berkah atau karena ada lampu deh gitu nyinggung-nyinggung menang itu singgung di padu kalian kita tolong rapat ya, tolong rapat lamanan siji wong ngomongin kita curhat, kita kan ngajar ngaji di pundi-pundi dedek boleh tak kabur di provinsi ada curhat kiai punten tetangga sebelah sama tetangga sebelah dia berantem, dia melakukan sesuatu yang bermujadah, gontok-gontokan, tidak pernah dia bersatu, tidak pernah dia sekutu, bahkan dia berseteru sampai detik hari ini. Bagaimana dia solusinya? Gampang, saya Pak, gampang. Bapak dekati kesukaannya apa, ajak ke basuh, kalau dia suka ngebasuh, ajak ke basuh. Tapi tolong jangan kasih baik dong, nanti dia mati. Tak nane, solusinya, saya kasih solusinya, Bapak dekati dia, ajak ngobrol, berikan petua-petua yang baik. Kalau bisa dijejek Pak, jauh Pak kalau dijejek untuk apa? Jangan dijejek enggak. Kita kalau ngejejek bikin pagar dirapetin. Punten, bikin pagar bambu enggak rapat. Jangankan kucing, pitik aja baru pitik. Anak ayam, pokoknya mancing loh. Makanya kalau rapet, wong wis rapet di maling memancing baik, karena HP seredek hilang. Ya, karena tetangga ngomong, Ustaz, HP kita hilang, Bu, kita udah bisa gantiin HP Ibu. Karena kita baru masalah, tapi kita baru amalannya, weret tolong diputar gini. Entah apa Ustaz, kalau bisa buat ngejar mulai skip, udah ngising baik dan kita kan kono. Jadi Ustaz, suratnya apa? Atorik, batuk petang puluh siji. Suwe Ustaz bisa ngerjain ini selawat. Kalau kita cuma ngerjain, berarti kita ngejaluk selawat. Dia larangnya Banyu peta muskinta Banyu kot harganya tidak
kiai jadi tolong aku sekretari. Kalau percaya itu aku sah. Bahkan lebih nana sengaja 500, nana sengaja 1 juta. Jadi kita enak kita orang pengen keterenggar kita untuk menghina sing makin pangkalan untuk menghina. Untuk kita orang objektif atau ngajak kita kepanasan kita. Ampun kang, bukan si pegawai itu dia mungkin dari Allah. Tapi itulah manusia diberikan bidang masing-masing. Jangan saling menghina, jangan saling menghujat, jangan saling mencela. Kita tidak boleh mengolok-olok. Itulah Allah memberikan kelapangan rezeki sesuai dengan kemampuannya. Lamun kabeh dari kiai satu sih nak ngeriung. Kita bahas ngeriung kiai kan yasin macamnya. Kiai jadi kita pada baik bilang. Umpama kan gua. Makanya semua diberikan kemampuan masing-masing. Ada petani sesuai dengan bidangnya. Ada teteh yang cantik soleh. Makanya teteh yang soleh-soleha itu kalau lagi ke masjid disebutnya macam tut. Mama-mama cantik kurus dan tulek disebutnya macam tut. Ya kalau umpamanya ada janda muda disebut jagung bakar. Janda tanggung baru mekar. Mereka di 3 laki di Kelodina. Ada juga yang sering disebut nama Ustaz jagung rebus. Itu ada di provinsi. Ya janda tanggung rekeningnya bagus. Itu kiai belum yang begitu. Ya udah itu pun karena manusia itu kan macam-macam. Ada alisnya naik sebelah, ada alis dibikin seperti bulan sabit, kurang keren dipindah di samping kayak senca. Lambe kurang bagus digawe dipecat-putakan. Saya kira disuntik. Tanam benar, tak manek di sini. Lebih air coplok bisa. Ya, tolong makanya dengan memperingati hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, kita harus benar-benar menghusukkan diri kita bahwa dengan ibadah itu menanamkan rasa kecintaan kita kepada Allah. Dengan peristiwa Isra Mi'raj, dengan sholat kita, maka kita menjadi orang yang tawadu, kita rendah hati, nggak boleh sombong. Masalul ladina ya masalul ladina kamasali jasad fika masali roksitil jasad. Kedudukan sholat di atas badan itu seperti kedudukan kepala di atas badan. Makanya lamun wong jejorangan endas iku ora disentuh. Benar. Besir kurang ajar langsung disenggol. Ditepuk pinggangnya masih mending. Ditepuk singite gelut. Wong kene rapi wong. Jangan peringat saya kesirani toel. Aku gelut kesinggung lagi. Tapi endas lanang pada lanang menyentuh kesinggung. Benar. Yang kurang ajar sih itu. Iki memuatu lah melancong terjadi. Kiraan banjir kita. Wong sombong banget. Hilangkan kesombongan. CP Rasul, ciri sombong itu adalah orang yang hatinya mengeras. Maka sombong cirinya ada 2. Yang pertama al-awwal batrul haq. Orang sombong menolak datangnya kebenaran. Sebab sombong susah dinasihati. Ane lagi sombong, ane laki sombong, laki sombong. Nong, abe boleh oleh nong baik, sombong jersa penong baik, ngurus anak emang gampang. Ngising umbak sisi ngentut ceprot kecepirit susah. Jangan sombong jadi suami. Jangan sombong. Neng yang ngurusin punten dapur semuanya. Kalau neng ini nggak dandan punten muka neng ini mirip kemiri. Apa ada sama neng? Umpama contoh. Makanya Allah tolong hargai istrimu. Begitu ada Wonder Woman-mu. You understand? Hargai istrimu itu. Dia adalah malaikat bersayap yang bisa masak dan bisa tuntut setiap hari. Tapi kalau nggak tuntut operasinya 6 juta. Jangan sombong, ya. Punten, makanya apa? Salah satu penyebab punten hikmah datangnya kebaikan ketika orang dia mengerti syariat. Dan syariat yang baik, dia tolong merendahkan dirinya di hadapan Allah. Termasuk di hadapan sesama tidak boleh sombong. Sombong ciri yang kedua menurut Rasul adalah ghamtun nas. Sering meremehkan orang lain, meremehkan tetangga.